Di negeri ini, hukum pernah berubah wujud, bukan lagi menjadi pelindung rakyat, melainkan alat kekuasaan untuk membungkam suara. Di masa itu, muncul seorang pria yang tidak punya partai, tidak punya jabatan, dan tidak punya pasukan. Namanya Yep Tiam Hien. Lahir dari keluarga berada, ia bisa saja hidup tenang, menjadi pengacara kaya, duduk di kursi empuk kekuasaan. Tapi ia memilih jalan berbeda, jalan yang penuh tekanan, ancaman, dan kesunyian. Ia menyaksikan sendiri bagaimana orang miskin gagal mendapat keadilan hanya karena tidak mampu membayar pengacara. Bagaimana wartawan dibungkam, buruh dipukul, dan tahanan politik dipenjara tanpa pengadilan. Dan di saat banyak orang memilih diam, Yep berdiri dan berkata, jika hukum hanya melayani yang kaya dan berkuasa, maka hukum itu sudah kehilangan ruhnya. Ia mulai membela buruh pabrik yang ditindas, korban 1965 yang disiksa tanpa pengadilan, keluarga etnis Tionghoa yang dipaksa bisu karena identitas mereka. Banyak kasus yang ia tangani tanpa bayaran. Bahkan ia sering mengeluarkan uang pribadinya sendiri untuk mendampingi korban. Yap tahu, membela rakyat berarti berhadapan langsung dengan penguasa. Ia diteror, dipantau, difitnah. Tapi satu hal yang tidak pernah berhasil dicuri darinya, keberanian untuk berkata benar. Berbeda bukan alasan untuk menindas, pemerintah tidak berhak merampas martabat manusia, siapapun dia. Ia kemudian mendorong lahirnya Lembaga Bantuan Hukum LBH. Agar siapapun meski miskin berhak atas pembelaan. Gerakan ini menjadi titik awal kebangkitan kesadaran HAM di Indonesia. Yap Tiam Hien meninggal tanpa gelar kehormatan besar, tanpa penghormatan negara, tanpa upacara megah. Namun namanya hidup bukan di gedung kekuasaan, tapi di hati mereka yang percaya bahwa hukum adalah untuk manusia. Inilah Yap Tiam Hien, pejuang HAM yang tidak bisa dibungkam.